Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita khususnya tentang menyederhanakan bentuk pecahan aljabar. Untuk dapat menyederhanakan bentuk pecahan aljabar ini, kita harus ingat lagi materi prasyaratnya, yakni materi prasyaratnya yaitu tentang operasi pecahan. Operasi pecahan kalau kita ingat misalnya penjumlahan pertama, misalnya 1/5 tambahkan dengan 3/5, ketika penyebutnya sudah sama maka kita tinggal jumlahkan bagian pembilangnya atau jadi 4/5. Atau bisa juga operasi pengurangan, misalnya 1/2 dikurangi dengan 1/3, ya seperti ini ya. Cara cepat kita bisa lakukan dengan cara kali silang. Karena FEB dari 2 dan 3 itu 1, kita kali silang. 1 kalikan 3, ini kita kali silang. Kemudian dikurang, ini 1 dikalikan 2, 1 kalikan 2. Nah, ini. Kemudian bagian bawah juga kita kali, 2 kali 3. Dan kita dapatkan nanti 3 dikurang 2 bagi 6 atau 1/6. Nah, ini bisa juga kita melakukan penyederhanaan bentuk pecahan dengan cara kali silang. Atau misalnya bentuk lain, pembagian pecahan 1/4 hanya dibagi dengan 1/5. Tentu kita masih ingat pembagian mudah dikerjakan manakala dalam bentuk operasi perkalian, jadi 5/1, maka sehingga menjadi 1 kali 5, 5, 4 kali 1, 4 ya. Nah, ini beberapa cara yang kita harus ingat dalam menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana dengan pecahan aljabar? Tentu pecahan aljabar modelnya akan sama dengan pecahan biasa, ya, hanya melibatkan bentuk aljabar saja. Sekarang kita lihat beberapa kasus, misalnya kita diminta menyederhanakan bentuk aljabar. Yang pertama, nah ini kita diminta menyederhanakan bentuk aljabar 5/2x ditambah 3/2x. Kita ingat penjumlahan pecahan. Ketika penyebutnya bernilai sama, maka yang kita tinggal jumlahkan adalah bagian atasnya. 8 dibagi 2x. Apakah pecahan ini bisa disederhanakan? Tentu jawabannya bisa. 8 dengan 2 ini masing-masing bisa dibagi 2. Jadi kita masing-masing bagi dengan 2. Jadi 4/x. Bentuk paling sederhana dari 5/2x tambah 3/2x adalah 4/x. Ya. Selanjutnya operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, seperti ini. Ya, penyebutnya di sini adalah x tambah 2, di sini x kurang 3. Apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa melakukan untuk memudahkan itu dengan cara kali silang seperti tadi. 3 kita kalikan dengan x kurang 3, ya. Yang ini ya kita kalikan, kemudian tambahkan 2 dikali x tambah 2. Ya. Kemudian bagian bawahnya kita kalikan x kurang 3, boleh kita balik dengan x tambah 2, ya, atau x tambah 2 dikali x. Ya. Bagian atas ya kita sederhanakan dengan melakukan kali ke dalam perkalian aljabar. 3 dikali x itu 3x, 3 dikali negatif 3 itu negatif 9, 2 dikali x positif, ya, positif 2x ini jadi 2x, ini positif tambah 4 bagi, nah ini perkalian bentuk aljabar yang seperti kemarin, bisa kali susun, bisa juga kali tidak susun, ya. Kalau misalnya kita kali susun, x kurang 3 dikali x tambah 2, 2 dikali negatif 3 negatif 6, 2 dikali 2x itu 2x, x dikali negatif 3 negatif 3x, x dikali x kuadrat, operasinya negatif 6, 2 tambah negatif 3 itu negatif 1x, x kuadrat. Jadi bagian bawahnya x kuadrat min 1x kurang 6. Nanti bisa kita tulis x. Ya, 3x dengan 2x itu jadi 5x. Negatif 9 dengan positif 4 itu negatif 5 bagi x kuadrat kurang x kurang 6.
Inilah penyederhanaan dari penjumlahan bentuk aljabar yang berbeda penyebut. Ya, penyebutnya yang pertama, pecahan pertama X tambah 2, pecahan kedua X kurang 3. Selanjutnya, ya, dengan pengurangan. Pengurangan juga berlaku sama, cuma kita harus ingat tanda-tanda yang diberikan. Nah, ini penting sekali karena nanti kalau kita salah mengingat, kita akan salah dalam menentukan hasil operasinya. Lakukan kali silang untuk kasus ini. Kalau kita kali silang berarti 4 dikali X kurang 1. Yang di sini kurang, nah ini 5 dikali X kurang 3. Bawahnya kali silang, boleh juga tadi X kurang 1 dikali X kurang 3. Ya. Ini kali ke dalam, 4X kurang 4. Yang ini yang Bapak maksud harus hati-hati. Ketika operasinya kurang, maka tanda ini bisa kita anggap sebagai tambah negatif. Supaya memudahkan, tambah negatif 5. Ya, jadi negatif 5 dikalikan X. Tentu negatif 5X. Ya, negatif 5 dikali negatif 3. Ini positif 3. Nah, biasanya banyak yang kesalahan terjadi di sini. Di tanda ini dia tidak melibatkan tanda kurang tadi sebagai simbol negatif. Oke, bawahnya biar cepat, misalnya X dikali X, misalnya X kuadrat. Ini negatif 3X, negatif 1X, negatif 4X. Dengan negatif 1 kali negatif 3 plus 3. Ya, kita tulis 4X dikurangi ini negatif 1X. Ya, 4 dikurang negatif 5. Negatif 4 dengan ya, negatif 1. Ya, per X kuadrat kurang 4X tambah 3. Bisa juga kita tulis bentuk ini menjadi negatif dalam kurung X tambah 1 bagi bawahnya itu. Oh, ternyata kalau kita lihat, oh ini ada ini ya kekeliruan, minta maaf. Nah, jadi karena ada kekeliruan, seharusnya tadi yang ini nilainya negatif 5 dikali negatif 3 itu positif 15. Di sini positif 15, positif 15 dengan ini berarti positif 11. Ya, positif 11. Jadi operasinya di sini ya sudah itu aja. Kita bisa ya itu untuk operasi pengurangan yang beda penyebutnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Misalnya kita punya bentuk pecahan, misalnya perkalian pecahan. Ini ya, kita misalnya punya bentuk perkalian pecahan, kita tulis ya seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menentukan hasil perkalian ini dengan mengingat sifat komutatif. Yang pertama, 2A bagi 3X dikali dengan 2X dikurang 6XY per 12A. Kita bisa kumpulkan, karena perkalian, misalnya kalian punya perkalian 1/2 dikali dengan 3/4, maka kita bisa tulis dengan 1/4 dikali 3/2. Tergantung nanti fungsinya. Karena pada kasus ini kita mau buat penyederhanaan, maka kita bisa kelompokkan. Nah, kita kelompokkan 2A itu kita kelompokkan dengan 12A. Karena kita bisa sederhanakan nanti A bagi A itu 1, 2 dibagi 6. Kemudian dikali ini 2X kurang 6XY dibagi 3X. Yang bagian ini sudah bisa disederhanakan. Ya, A dengan A-nya bisa kita coret. Nah, ini A dengan A jadi 1. 2 dibagi 12 itu bisa kita sederhanakan jadi 1/6. 1/6 dikali ini bagian atasnya bisa kita keluarkan X, masing-masing kita bagi X. Boleh kalau kita mau buat terurutnya begini. 2X per 3X dikurang 6XY per 3X. Nah, boleh seperti itu. Jadi ini menjadi
1/6 X dibagi X ini 2/3 dikurang, ya ini biarin aja dulu, X nya saja kita bagi 6Y/3. Sehingga kita dapatkan nanti ini menjadi 1/6 dikali 2 kurang 6Y/3. Ternyata 2 dengan 6 ini kita bisa faktorkan, masing-masing kita bagi 2 ya. Nah ini bisa menjadi, kalau kita tulis 1/2 kali 3, nah 2 dikali 1 kurang 3Y bagi 3. Nah, coret-coret atau masing-masing bagi, sehingga kita dapat 1 kurang 3Y bagi 9. Ya, inilah bentuk paling sederhana dari perkalian bentuk aljabar 2A/3X dikali dengan 2X kurang 6XY/12A. Selanjutnya kita buat lagi model pembagian pecahan. Biar lengkap, kita buat model pembagian pecahan. Nah, bentuknya seperti ini. Soalnya Bapak sudah sajikan. Soal terakhir adalah pembagian pecahan, misalnya 12X kurang 3 dikali X tambah 3 dibagi dengan X/X tambah 3. Kalau bentuknya seperti ini, kita langsung bisa buat dalam bentuk perkalian. Kita tulis kembali, kali dengan X tambah 3 bagi 3. Nah, ini. Karena di sini mengandung faktor X tambah 3 juga, maka kita langsung bisa bagi. Ini kita coret, kita bagi ya. Nah, ini coret dengan 12 bisa juga dibagi dengan 3. 12 bagi 3 ini 4, ini 1. Sehingga langsung kita dapat bentuk sederhananya adalah 4/X kurang 3. Ya. 4/X kurang 3 untuk sederhananya. Demikianlah video kali ini tentang penyederhanaan pecahan. Penyederhanaan pecahan ini akan kita lanjutkan kembali pada video selanjutnya, karena penyederhanaan pecahan melibatkan berbagai operasi bentuk aljabar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.